Mahasiswa main balap dimanapun Anda berada, bangun. Kalau tidak bangun, saya laporkan Kang Deddy supaya dilempar ke barak. Jadi kalau Asa suka gak Queen? Band legendaris dari Inggris ya? Ya suka lah, siapa yang gak suka. Salah lagunya apa yang suka? Ingat gak? Sebenarnya sih Love of My Life, cuman gak tahu ini Mas Dewo maunya yang mana ini. Lu gak kan saya dulu kerja di radio. Kalau saya pasti Radio Gaga tuh. Kalau orang radio kan. Dan ternyata saya cari historinya. Kenapa sih kok ada Radio Gaga? Itu ternyata ada pengambil alian informasi dan hiburan dari radio ke televisi. Waktu itu cerita seperti itu ya. Berpuluh-puluh tahun benar. Banyak radio yang sudah maaf ya, banyak radio yang network itu sudah hancur semua sekarang. Memang semuanya TV itu memang makan semuanya, rasanya media koran pun juga kena. Puluhan tahun baru terjawab semalam. Kembali lagi bahwa informasi dan hiburan dari TV ke radio sekarang sudah dari radio ke TV sudah diambil alih di Miami itu dari TV ke radio. Oh, kembali lagi ya? Iya. Buktinya tampilkan Ferrari. Jadi, kalau dulu ada lagu judulnya apa? Video Kill the Radio Star ya. Iya kan? Sekarang tampilkan udah dibalas. Iya kan? Benar kan semalam? Iya, sekarang kita udah nonton tayangan F1 yang canggih, tetap seruan radionya. Iya. Tapi ini nanti kita bahas ada dulu. Iya, silakan dulu. Tapi bener Mas, maksudnya balapan dini hari tadi pagi itu. Saya sempat mikir ini angle-nya langsung Ferrari aja ya, karena kan di balik percakapan radio itu di baliknya pasti banyak hal-hal yang buntutnya nanti akan panjang. Kan Queen ketawa-ketawa Queen ini. Ini lagu ke tahun berapa? Yang lucu lagi, percakapannya Lewis Hamilton. Kelihatan sekali kalau Ferrari itu memang semuanya kalau mau sukses harus dekat orang pusat. Lapor orang pusat, swipe ya kan? Kemudian swipe lagi ya kan? Nah, ternyata namanya itu Sir Lewis Hamilton. Itu dapat gelar ya namanya ya? Sir, benar ya? Apa gelar bangsawan ya? Bangsawan ya. Padahal kalau kita lihat Lewis Hamilton itu pernah lahir atau besar di Jawa. Namanya Sri Lewis Hamilton. Karena orang Inggris nggak bisa Sir Lewis Hamilton. Buktinya kalau dia pernah hidup di Jawa, ngomongnya nyelekit. Oh, sarkasm. Iya kan? Sarkasm betul kan? Orang Jawa itu kan kadang maaf. Kadang nggak perlu menohok, tapi menyakiti dengan nyelekit. Kan? Ini kamu swipe, oke. Awas Luis, di belakangmu Sains, berapa detik, sekian detik. Saya juga harus mengalah lagi ya. Ini kan, wah, itu saya nggak bisa bayangin ini dapurnya Ferrari panasnya seperti apa. Apalagi setelah ini balapannya kan di Italia Mas Yo. Waduh. Itu akan seru, tapi itu nanti kita bahas itu kakak lain aja. Tapi yang benar, seseru balapan dini hari tadi itu nggak. Dalam konteks seru nggak terlalu ya, apalagi kalau Anda bukan penggemar McLaren. Saya yang penggemar McLaren aja begitu 1-2 di depannya sudah akhirnya kan banyak yang disuting ya Ferrari, apalagi percakapannya itu diputer. Jadi ini kayak kok ini dramanya tuh akhirnya drama Ferrari bukan Miami gitu. Itu yang nanti kita bahas lah itu. Karena ada makna-maknanya dan itu nanti apa yang harus dilakukan. Gitu. Iya. Oke, karena kalau saya punya tim mulai kayak gitu Mas Yo, bahaya juga itu. Iya kan? Kadang kan pembalap itu hanya bisa ngomong kepada engineer-nya dia, kecuali di bypass sama bosnya kayaknya. Tapi sebenarnya cuma ngomong ke satu orang supaya alur komunikasi itu jelas. Jadi hanya satu orang yang bisa ngomong dengan pembalap. Leclerc hanya bisa ngomong dengan satu orang, Lewis hanya bisa ngomong dengan satu orang. Walaupun di markas orang bisa mendengar semua, iya kan? Tapi dia hanya bisa berkomunikasi satu arah. Sudah dua arah, tapi dengan satu orang. Iya. Dengan satu orang. Nah itu kan orang yang di pit wall ini kan mungkin lihat-lihatan begini mungkin. Iya kan? Atau bosnya yang di belakangnya itu ini seperti apa? Ini seperti apa? Itu wah. Kita akan lihat nanti development Ferrari. Dan semua pembalap harus bisa menjadi PR dirinya sendiri. Tadi saya pepet keluar, lapor, ya kan? Semuanya kan lihat. Sekarang radio itu sangat, luar biasa radio itu semalam. Mungkin sekarang lebih seru kita nggak usah nonton tayangannya karena overtaking sudah makin sulit. Jadi mending pakai radio kayak dulu lagi Mas. Kalau di situ kan dulu ada itu radio tim itu. Ya, Mas. Jadi Miami udah selesai. Mohon maaf kalau suara saya lagi agak sinus saya lagi kumat karena kita taping ini jam 1 siang hari Senin ini. Saya literally 1 jam yang lalu barusan mendarat di Bandara Juanda di Surabaya, di Sidoarjo. Karena
saya seminggu di Jakarta ada acara basket DBL Camp, dan balapannya di Miami kan startnya jam 3 pagi. Iya. Jadi saya bangun sebelum jam 3, nonton, kemudian pasti nggak tidur lagi, packing. Seharusnya pesawat jam 8 Mas Dewo. Iya. Cuman hanya di Indonesia ketika pesawat jam 8.40, masuk pesawat 8.40, itu baru take off setengah 11. Gila ya. Jadi kayak naik bus ya, di darat itu lama ya. Nah, dan saya ini punya sinus, jadi kalau kelamaan AC dan lain-lain, sinus saya kumat. Jadi mohon maaf kalau suaranya. Ini literally benar-benar landing dari bandara, langsung ada 2 mobil di bandara. Istri saya langsung karena terlambat ke acara yang lain lagi, dan saya langsung ke sini. Saya sempat koordinasi sama Mas Dewo. Mas, ini kalau pesawat saya delay-nya lebih lama lagi, ini kayaknya podcastnya bisa mundur lagi ini. Enak ya. Tapi kalau dapat partner orang tua seperti itu juga ada enaknya. Waktu bisa. Jadi kan bisa. Karena kalau udah tuanya membatasi kegiatan yang tidak stres. Iya, ya kan? Iya. Ya, stresan dalam pesawat kok, Mas. Iya betul ya. Ya, tapi ya bicara soal balapan ini sebelum kita masuk ke hasil, karena mungkin hasilnya teman-teman juga mungkin nggak terlalu banyak yang seru, tapi ada banyak hal-hal di sekeliling lomba yang ada yang sedih, ada yang sangat menyenangkan. Kita harus mulai dengan kabar buruk dulu, Mas Yo. Iya. Mungkin termasuk sebenarnya ini bukan angkatan saya sebenarnya, tapi ada mantan pembalap F1 namanya Jochen Mass, Jerman, barusan meninggal dunia karena sakit, dan sebenarnya mungkin dia nggak terlalu terkenal karena seumur hidupnya hanya menang 1 lomba. Dia juga lama di McLaren, jadi mungkin agak relevan dengan balapan semalam karena dominasi McLaren. Jadi mobil McLaren tahun 70-an tuh seperti ini, Mas Dewo. Iya. Airbox-nya gede banget. Iya. Dan sayap depannya ini masih aluminium semua, belum ada karbon. Iya. Nah, Jochen Mass ini mungkin tragisnya mungkin hanya dikenal untuk 2 hal, tapi sebenarnya mungkin ada 3 hal penting dalam karirnya. Iya. Lumayan, kalau nggak salah dia 9 tahun. Yang pertama, dia pernah menang 1 lomba di waktu itu, saya pronunciasinya sama Mojuit Park, pokoknya sirkuit jalanan di Barcelona waktu itu, belum di sirkuit Barcelona. Belum permanen ya. Dia menang 1 lomba dalam hidupnya di McLaren, 1 itu aja. Namun balapan itu dikenal orang sebagai balapan tragedi karena balapan itu hanya dihitung separuh poin karena harus dihentikan ketika ada pembalap yang melebar keluar lintasan sehingga membuat meninggal dunia 4 orang di pinggir lintasan. Jadi ada penonton ya. Ini penonton ya, ada penonton, marshal dan wartawan masuk yang mati. Iya. Jadi tahun berapa tadi? 72 kalau ya, jadi begitu. Iya, 70-an lah ya. Ya, jadi 74, sorry. Nah, teman-teman bisa cek lagi lah, saya nggak ikut. Ya, intinya kan F1 itu semakin kesini kan semakin safety ya. Makanya kan ada sirkuit yang benar-benar kita kayak di kerangkeng nggak bisa menikmati saking keamanannya tadi ya, tapi kan nggak nyaman akhirnya gitu kan. Dengan segala kerangkeng, pagar kawat segala macam itu pun aja masih ada tragedi kan, maksudnya. Tahun masa 90-an atau awal 2000-an yang ada marshal yang meninggal juga kena ban. Iya, ban terbang. Ya. Sekarang memang jauh lebih aman. Tapi zaman itu memang zaman yang mengerikan. Plus satu lagi, Mas, dan ini salah satu yang mendorong kenapa dia pensiun, tahun 82 saat kualifikasi di Belgia, Zolder kalau salah, dia sedang pelan di pinggir lintasan, tapi di belakangnya ada mobil kenceng banget, nabrak dia dari belakang, mobil itu terbang, pembalapnya terlempar bersama kursinya, dan pembalap itu meninggal dunia secara instan. Dan pembalap dunia itu adalah Gilles Villeneuve, bapaknya Jacques Villeneuve. Jadi dia ada 2 tragedi itu dalam karirnya. Ini tragedi buruknya dia ya. Tapi yang di sekeliling dia, sekeliling dia. Tapi yang positif ada nggak? Yang positif mungkin kalau orang Jerman mungkin akan menganggap dia sebagai mentornya, salah satu mentornya Michael Schumacher. Karena sebelum Michael Schumacher masuk F1, Michael Schumacher ini kan binaan Mercedes sebenarnya dulu. Dia sempat balapan di, dulu namanya Grup C Prototype, sekarang namanya WEC. WEC. Mobil-mobil prototipe itu bersama Mercedes, dan dia satu tim dengan Michael Schumacher sebagai seniornya. Karena Michael waktu itu masih umur 21 atau 22. Iya. Nah, jadi dia akan dikenang sebagai salah satu mentor ya. Jadi teman-teman bisa baca lebih banyak tentang Jochen Mass, MASS, Jochen JOCHEN, Jochen Mass. Kalau tertarik dengan F1 masa lalu, dia ini pembalap yang
seangkatan sama James Hunt. Jadi kalau film ada film apa judulnya Rush. Ya angkatan Rush. Itu. Ya. Angkatan itu. Dan dia McLaren kan. Jadi sama Hunt kan satu antara dia pernah bersamaan atau digusur oleh Hunt, saya lupa. Tapi itu. Nah, bicara soal bahagia dan ini terkait dengan Ferrari. Nah, sebelum berantem di sirkuit Mas Dewo, mereka main Lego. Teman-teman, ini benar-benar parade pembalap paling top dalam sejarah dan marketing gimmick paling top. Iya, gila ya. Iya, maksudnya saya nggak bisa membayangkan. Ya, saya sampai lupa sebelum ini apa yang keren ya kan kayak gitu. Maksudnya Lego kan sebelumnya ada itu kan biasanya kalau di Amerika kan mobil-mobil yang klasik itu kan. Terus ada kan memang diposting oleh F1 waktu ada life size Lego F1 car. Saya pikir cuma replika aja kan replika mobil-mobil itu ternyata bisa dinaiki. Wah, lucu banget ini. Dan ini benar-benar disusun gitu ya saya. Karena saya juga baru tahunya sebelum lomba tadi malam. Dan karena saya nggak terlalu ngikuti yang pernak-pernik di luar lintasan, waktu tayangan kan ada di YouTube juga itu dibilang setiap mobil ini terbuat dari 400.000 balok Lego beneran. Dan tapi menggunakan ban Pirelli beneran. Gila ya. Kalau Anda lihat tayangannya kan tadi malam itu apa setirnya pun lucu kan, setirnya pun digitalnya tuh dari Lego, jadi nggak ada dashboardnya sebenarnya. Dan kelihatan mukanya kayak anak kecil banget ini Leclerc. Iya, serem banget. Serem banget. Dan top speed 20 km per jam. Banter juga loh, lumayan juga. Jadi kita menunggu apakah mobil-mobil ini nanti akan ada di Lego Johor. Johor. Dan di Lego lain, karena kalau iya saya mau naik. Kan saya yakin kan nanti pasti ada spin-off-nya ini kan dari mobil-mobil ini nanti akan. Kalau kita ke Legoland di seluruh dunia, mungkin akan ada mobil-mobil ini gitu. Minimal ada 1-2 yang dipajang minimal ya. Minimal dipajang atau bahkan mungkin kan ada ride-nya Mas, ada atraksinya, ada wahananya gitu. Itu yang kita tunggu dan ini mungkin potret bahagia Leclerc dan Hamilton sebelum. Ya ini kalau ketemuan kan saling guyu Mas Dewo gitu. Ya ternyata pembalap F1 ini topinya dibalik kayak belangkon juga ternyata berantem juga dibaliknya itu. Pinter drama juga ya mukanya ya. Pinter drama juga dan sudah kita singgung beberapa kali bahwa Ferrari ini sedang tarik-tarikan secara halus. Leclerc tidak ingin terlalu ditarik. Aliran setelan mobil, arah pengembangan mobil ditarik ke arah Hamilton karena dia juga aku yang cepat kok. Aku akan kekeh dengan kemauan saya. Jadi ini dan mobilnya ini 2-seater, jadi Om Bobby tantangan baru buat Anda naik 2-seater. Dan bagus-bagus sih. Yang Williams ini juga keren ya. Cukup lucu. Sainz sudah duduk duluan, nggak mau ngalah waktu itu di tayangannya kan ada sensasi sensasi. Jadi ya padahal dia yang lebih senior harusnya, malah yang nyetir yang senior ya kalau kecuali Ferrari tadi kayak Alonso nyetirin Stroll, tapi mungkin kan karena Stroll kan yang bayari dia, jadi Alonso memang harus jadi sopirnya. Hamilton juga mungkin nggak mau nyopir karena kamu lebih muda, kamu nyetir kayak gitu. Nah terus satu lagi yang ya saya bukan penggemar Blackpink, tapi kalau ditanya siapa Blackpink favorit saya, jawabannya Rose. Kenapa? Karena dia yang nggak gimmick. Hanya dia dan Jisoo yang nggak gimmick ya, dalam artian dia benar-benar vokal kayak gitu. Saya pernah bilang ke istri saya maniak Blackpink, saya bilang yang karirnya paling awet nanti mungkin Rose, saya bilang kenapa? Dia nyanyi gitu. Jadi nggak ada gimmicknya gitu. Dia singer gitu. Itu sampai usia berapapun kan suaranya, bukan gimmicknya. Gimmick kan bisa habis kita waktu. Ya, tapi kalau suara kan enggak. Jadi senang juga lihat K-pop juga. Mas Dewo, istri saya K-popper, 2 anak saya perempuan. Nah, saya punya 3 anak, 2 perempuan, semuanya. Jadi mohon maaf kalau saya nyalakan YouTube di rumah, keluarnya lagu-lagu bukan F1. Iya, kalau di rumah saya maaf ya. Yang paling banyak Mbak Yuli, maaf, asisten rumah tangga. Tapi dia ini bisa berbisnis foto-fotonya itu, postcard itu, dan sudah bisa membangun rumahnya yang menurut saya keren di Nganjuk. Gara-gara K-pop? Iya, dan dia lulusan, maaf, lulusan SMP. Saya tanya, akunmu dari mana? Ada virtual account, saya nggak tahu semuanya saya. Pokoknya bisnisnya kayak apa nggak tahu. Intinya pernah pinjam 5 juta, kembali 7 juta. Dapat untung 2 juta. Iya Pak. Gila, untungnya berapa waktu itu kan? Mbak Yuli top K-pop.
Tapi kalau dipikir tahun lalu juga Lisa ya. Di Miami juga kalau nggak salah itu. Cuman aku nggak suka Lisa. Pokoknya Lisa jangan. Atau ini memang Lisa jangan ngomong kalau interview gitu aja pusing kepala. Jadi apa? Mungkin ini Honda miring akan masuk ke F1 ini. Kok Korea udah pada masuk ini? Iya. Ya, oke, kita sekarang ke balapan Mas Dewa ya. Sprint berarti karena kita langsung ke lombanya aja, karena langsung ke klasemen akhir. Yang nonton tahu Oscar Piastri menang 3 kali turut-turut. Sekarang sudah menang 6 kali, berarti sudah menang lebih banyak. 5 kali atau 6 kali ya? 5 ini kali. Yang ke-6 Mas. 6 kali apa ya? Lando 5 Mas. Oh, Lando 5. Ya, jadi dia sudah nyalip Lando ini. Gila ya. Dan secara mutlak lah mungkin ya, karena di balapan ini juga menunjukkan satu lagi kelas dia yang Lando harus sulit dipercaya, harus belajar kayak gitu, khususnya dalam menyikapi Max Verstappen atau menyikapi keadaan di mana dia harus ngambil keputusan. Betul. Iya kan? Ya. Yang kan saya nggak kira kalau Miami akan chaos seperti itu di startnya. Ya. Termasuk chaos ya. 20 lap pertamanya cukup banget ya. Iya kan? Ya, dan mungkin ada sedikit elemen Champions Luck. Ya. Itu yang kita dalam beberapa tahun terakhir podcast berkali-kali menyinggung soal yang namanya Champions Luck. Juara dunia itu ada luck kecil-kecilnya, tapi Michael Schumacher selalu bilang itu bukan luck, itu kalau semakin keras kita bekerja, semakin datang keberuntungan itu datang sendiri ya. Iya. Peluangnya akan dapat lebih besar ya daripada kita diam ya. Nah, Norris sekali lagi nomor 2, berarti ketinggalannya sekarang makin kelihatan. Iya. Kemudian Russell podium lagi, istimewa ini walaupun istimewa. Mercedes ini sebenarnya mobil penantang utama McLaren mungkin sekarang, walaupun finishnya 30,5 menit di belakang 2 McLaren ini. Setengah menit itu jauh Mas Yo. Iya. Jauh banget. Nah, Max Verstappen akhirnya nomor 4, walaupun mungkin situasional, seharusnya mungkin dia bisa 3, tapi dia pada akhirnya juga nomor 4. Sempat ada protes ya. Verstappen kan wadulan kalau orang Jawa bilang. Iya. Wadulan. Oh, itu mobilnya ngelewati garis. Oh, ini aku di depan. Kemarin enggak. Itu radio ya, gunanya radio. Ya, gunanya radio ya. Iya kan? Ya Mas Dewa, ini radio terus. Terus Verstappen bilang waktu virtual safety car dia ngerem enggak kayak gitu. Kan? Tapi lewat radio Russell juga bilang, aku barusan ngerem kayak gitu. Jadi mereka tidak tahu saling ngomong, tapi Russell memastikan ke orang-orang aku ngerem loh tadi. Jadi tapi data itu sampai terbuka ya. Kalau dia ngerem berapa persen, ada semua ya. Gila ya. Ketika virtual safety car kan dia harus harus mengurangi kecepatan berapa persen, itu kan ada aturannya, ada rumusnya. Dan itu pembalap harus menerapkan, dan steward atau pengawas lomba atau wasit lomba itu dia bisa melihat telemetri yang menunjukkan oh ya dia ngerem. Jadi bisa kelihatan. Atau kalau misalnya butuh sidang atau debat, tim bisa menunjukkan data telemetri ini loh ngerem kayak gitu. Jadi VAR-nya F1 itu lebih detail daripada sepak bola ya? Semuanya jauh lebih detail. Iya kan? Kalau sepak bola itu ada VAR juga kan? Ya, tapi VAR-nya kan tetap. Tapi kan bisa mengundi dari bawah meja kan? Undian. Ya, karena operator orangnya sangat dominan masih. Ya. Gak smooth operator ya? Gak smooth operator ya. Dan ini bicara soal smooth operator, walaupun dia nomor 9, tapi teman satu timnya Albon nomor 5. Dan nanti kita akan bahas lebih banyak soal Williams, karena teman-teman juga tanya, tolong bahas yang lain juga. Insya Allah hari ini kita bisa bahas Albon atau Williams lebih banyak, karena Williams tadi malam waktu acara DBL di Kota Casablanca ada Mbak Ita Juwita, Mas. Oh, Ita ya. F1 Mania Jakarta ya. Orla ini Ferrari mania banget. Ya. Cuma tadi malam jangan ngomong Ferrari ya kayak gitu. Jadi sudah pada fase jangan ngomong Ferrari lagi, karena Ferrari secara mutlak di Miami itu kalah dari Williams. Nanti kita bahas. Iya, kita bahas. Nah, karena ini menarik. Jadi Mercedes, Ferrari sama Williams ini menarik sekali. Ya. Antonelli Kimi nomor 6 setelah dapat pole sprint, tapi saat sprintnya kan dia jadi korbannya Max Verstappen saat pit stop. Jadi usia korbannya Red Bull. Ya, usia itu memang ya ada tapi bakatnya udah luar biasa ya. Umur 18 tahun, jadi pole sitter termuda. F1. Umur 18 tahun, anakku umur 17 tahun. Sebentar lagi pole sitter anakmu. Cuma selisih setahun sama anak saya. Iya. Terus kemudian ya Antonelli walaupun saat lomba juga startnya kan sebenarnya di depannya. Iya. Di depannya Russell, tapi dia tidak bisa ya dia termasuk saat start juga termasuk yang sempat maju tapi kemudian melorot dan akhirnya hanya finish nomor 6. Nah, harus belajar juga itu. Harus belajar, dan
Ya catatan lain mungkin hanya Yuki Tsunoda dapat 1 poin walaupun nyaris terancam. Leclerc itu saya nggak dibahas, kan nomor 7 dia, mungkin hadiah dari Hamilton itu 7-nya itu. Saya selalu saya pembawa omongannya Mbak Ita, jangan dibahas Ferrari. Nanti kita bahas yang soal radionya itu ya. Leclerc tetap nomor 7 karena ini kita akan memperdebatkan ya. Teman-teman nanti juga bisa berkomentar. Kalau Anda jadi sporting director-nya Ferrari, keputusan Anda apa? Atau berdasarkan kasus di Miami ini, di balapan-balapan selanjutnya, kalau situasi mirip ini terjadi, keputusannya harus apa? Karena itu harus ditetapkan. Gitu. Karena nanti saya mau bahas kalau saya jadi sporting director kemarin itu seharusnya bagaimana kayak gitu. Bukan ini saya lebih nanti ntar ya saya bahas dulu sama teman-teman itu di F1 nggak bisa kayak gitu. Itu harus kita bermain sepersekian detik udah ngomongin ya kan? 1/1000 detik. 1000 detik ya. Seperti itu. Jadi ya kita akan bahas Tsunoda kan dia speeding di pit lane tapi dia calengan waktunya setelah kena penalti 5 detik tetap aman poin ya. Kemudian driver standing ini yang seru pasti Piastri sudah 16 poin di atas Norris dan Norris 16 poin di atas Verstappen. Jadi ini Norris sulit bagi Norris untuk menyalip dalam satu race karena selisihnya 16. Selisihnya kan 8, 1 sama 2. Jadi kalau McLaren finish 1-2 dalam 2 lomba ke depan, Norris harus juara dan Piastri nomor 2 harus butuh 2 lomba. Intinya kan Norris itu kan saya harus finish di depan Piastri kalau mau menang. Apapun yang terjadi ya. Iya kan, kayak semalam itu kan tadi saya bilang pengambilan keputusan itu kan saya ambil atau resiko. Kalau resiko kan mending mempertahankan Piastri di belakang Norris. Kalau mau menang loh. Ini semalam kan saya nggak tahu apakah itu intelektual level atau reaksinya itu insting awalnya ini yang harus dilatih atau seperti apa kayak atau gopoisme mungkin itu. Gopoisme ya mungkin kan di mana-mana gopo gitu kan. Menurut saya ya ada gopohnya. Gopo itu teman-teman mungkin bingung juga yang nggak tahu bahasa Jawa ini kayak orang bingungi, gampang bingung. Gopo itu bukan panik ya, tapi gampang blank ya. Reaksi pertamanya itu kurang cepat, kurang canggih. Cepat ya, tapi kurang solutif. Secara situasional itu malah tidak menguntungkan lah ini. Jadi maaf ya, insting pertamanya nggak tepat itu. Tepat itu cerdas loh saya. Yeah. Betul kan? Iya. Insting pertamanya ternyata nggak tepat. Iya, harus cerdas ya. Yeah. Jadi kalau kayak main catur, dia punya banyak opsi tapi selalu tergesa-gesa memutuskan opsi yang nggak pas. Yang pas betul. Akhirnya kena skakmat. Nah, Russell ini. Russell diam-diam dapat poin terus hanya 6 poin sama Verstappen. 6 poin loh. Dan kalau Red Bull tidak bisa merevisi mobilnya kan main bawa floor baru untuk Verstappen tapi ternyata nggak signifikan juga. Walaupun qualifyingnya spektakuler Verstappen ya. Verstappen kan pole position itu spektakuler banget lapnya itu. Jadi omongan orang bahwa kita menonton kualifikasi saat penting itu ternyata benar saya. Karena tekanan balapan dengan tekanan kualifikasi itu menurut saya berat kualifikasi. Karena tekanan orang, kecerdasan orang. Satu lap tidak boleh salah dalam kondisi limit. Kalau saat race itu kecuali dia situasi khusus ngejar yang bagaimana, sebenarnya kan dia kayak nyimpen Mas Yo. Kalau kayak kita lari ya, qualifying itu kayak kita sprint 100 meter ya. Jadi gaspol nggak boleh salah langkah, startnya nggak boleh salah, segala macam harus pas sampai akhir. Postur badannya benar-benar harus optimal. Posisinya harus optimal benar. Nah, kalau race itu kan seperti saya nggak bilang maraton, tapi mungkin seperti hari 10K misalnya. Jadi masih ada revisi ya, mesti ada revisi ya. Supaya mobilnya tidak stres. Bukan hanya orangnya nih, supaya mobilnya tidak stres, bannya tidak stres. Kira-kira kayak gitu. Nah, Verstappen spektakuler dan nanti kita khusus ke Norris nanti kita bahas yaitu salah satu kelemahan dia. Lomba kemarin kelemahan Norris itu muncul lagi semua kayak gitu. Nah, Russell nanti ya kita lihat karena kan dia susah juga ini kecuali dia nanti menang gitu. Nah, Ferrari ya udah mulai dapat poin tapi ini akan sangat seru nanti kita bahas. Berulang-ulang ini udah. Kimi oke loh, saya Kimi 6. Sangat. Sangat ya. Kimi oke ya. Tapi di sini ya Albon kan yang sudah naik ke peringkat ya naik. Nah, maksudnya udah 30 poin sekarang. Jadi udah dibandingkan dengan 4 tim di atas, 4 tim papan atas, 4 tim yang 1 2. Ya, 4 tim papan atas dia best of the rest kan. Malah lebih baik daripada Red Bull satunya. Ocon diam-diam 14 poin karena kemarin waktu sprint ya dapat poinnya. Kemudian Stroll diam-diam ya waktu sprint dapat poin lagi. Iya, dan dia juga hebat loh. Sekarang berapa tahun ketutup Alonso? Nah, Alonso masih 0. Makanya ini Alonso masih 0 teman-teman.
Nah, ini tim standing, wah ini jauh dah. Sudah lepas lah. Udah 105 poin selisihnya antara McLaren dan Mercedes. Susah itu udah. Kecuali anjlok banget. Kemudian Red Bull juga 105. Sekali lagi masih butuh pembalap lainnya untuk mensupport Verstappen. Iya, itu dan ini ternyata dari survei di Amerika paling terkenal di Chicago itu kota atau kota? Kota ya, paling terkenal di situ ya. Apa itu? Chicago kan, Bulls-nya kan ada di sana. Betul ya? Chicago Bulls ya? Iya kan? Iya. Gimana di NBA gimana dia? Iya, sudah papan tengah sekarang. Papan tengah loh, lumayan kan. Pokoknya Amerika itu sangat mendukung balapan Chicago Bulls ke Red Bulls. Untuk balapannya Detroit. Yang mana lagi nih? Detroit apa? Basketnya apa? Detroit Pistons. Iya kan, mobil. Karena semua pabrikan di Detroit dulu kan dipakai kan. KFC nyumbang saya, Amerika semua sekarang. KFC nyumbang saya. Iya tuh Amerika. Iya. Oke, lanjut. Nah, Williams sudah nomor 5 dan solid ini kayaknya. Gila. Solid ini ya. Ini tadi malam Martin Brundle sempat ngomong, wah ini McLaren di depan, Williams di depan Ferrari. Seperti tahun zaman saya dulu ya kayak gitu. Oh dia begitu. Ya kan zamannya Martin Brundle kan ya. Waktu itu antara McLaren atau Williams yang kuat dan Ferrari kan waktu itu seperti itu. Jadi dia. Tapi kalau ngomongin Williams, saya mau bawain kejutan. Ada orang yang sempat marah dengan barang saya. Oke lanjut. Oke siap. Haas masih nomor 6, Aston Martin masih nomor 7 ya. Dan kita nunggu Alpine nanti seperti apa. Nanti kita akan bahas soal Duhan karena jangan-jangan tadi malam balapan terakhir ya. Kemudian ya Racing Bull akhirnya kan memang setengah dikorbankan ini oleh Red Bull. Dan Sauber mungkin nggak akan banyak dibahas. Tapi kan tahun ini hebat ya, di balapan ke-6 istilahnya semua udah dapat poin kan. Ingat nggak dulu kan? Oh iya. Iya kan? Sampai berapa lomba? Benar kan? Iya. Jadi kalau saya nyoroti Duhan, saya benar sama Duhan melakukan kesalahan. Bukan kesalahan ya. Atau rusak semalam tuh ya? Situasional ya, karena kan start ya. Oh dia pecah ban itu ya? Situasional start kan yang menghindar malah menabrak. Ya mirip Norris tapi di belakang nggak itu. Dan itu kan memang satu bola yang ada tulisannya DNF, did not future gitu kan? Betul ya? Tidak balapan lagi kan? Iya. Oke. Aduh, sorry Mas, aku masih setengah yang ini Mas. Masih. Ya, jadi start ya kita ngomong sekarang situasional lomba karena pasti ini akan bahas depan pasti seperti ini. Kita tahu Verstappen pole position dan itu dalam situasi itu lap yang luar biasa, mirip sama waktu di Arab Saudi. Dia ngambil waktunya itu di sektor pertama. Begitu spektakuler sektor pertama dan ternyata celengan waktunya itu cukup sampai akhir. Dua McLaren ini dua-duanya lebih pelan di sektor pertama tapi jauh lebih cepat di sektor kedua, tapi pada akhirnya tidak cukup untuk ngalahin waktunya Verstappen. Jadi itu ini membuktikan mobil itu lebih balance yang mana? Harusnya McLaren. Amerika lagi harusnya joinnya jangan ke Puma, New Balance. Betul ya? New Balance Boston ya. Iya betul kan? Ya. Oke. Kemudian Norris sebenarnya saat sekali lagi dua pembalap McLaren ini kan unda-undi ya, maksudnya 11-12 banget qualifying, selisihnya tuh nggak 0,1 nggak sampai 0,1, jadi benar-benar sangat-sangat ketat siapa yang bisa memaksimalkan. Seharusnya Norris bisa lebih memaksimalkan di Miami. Satu, dia menang di sini tahun lalu. Piastri walaupun saat sprint lebih cepat secara umum, tapi saat qualifying untuk lomba itu Norris sebenarnya kelihatan lebih dan Piastri juga bilang aku yang nggak bagus juga gitu karena lap time aku terlalu banyak bikin kesalahan kecil-kecil. Jadi sebenarnya secara umum saat qualifying itu Piastri lebih banyak bikin kesalahan kecil-kecil daripada Norris. Tapi kesalahannya Norris itu yang di tikungan terakhir itu yang dia ngajak nabrak kerbing sebelah kiri itu lebih signifikan lagi. Kenapa? Karena itu membuat dia gagal pole position kan. Kalau Piastri aku udah nggak mungkin pole position karena aku sejak awal sudah nggak sempurna gitu. Norris ini kan nyaris sempurna sampai akhir gitu. Tapi kemudian di bagian akhir dia masih bikin kesalahan dan itu Norris banget. Ada aja hal-hal kecil yang annoying gitu, yang Dek Norris kamu tuh kok nggak bisa gitu loh. Pas semua gitu loh. Kok ada aja yang bikin salah kecil-kecil. Belum lagi saat start kemudian kan. Saya selalu deg-degan nonton start kalau Norris harus tarung posisi.
Norris pole position aja saya deg-degan gitu. Apalagi bersebelahan sama Max Verstappen. Karena berkali-kali Norris ini antara startnya lebih pelan atau insting startnya nggak bagus. Dan tadi malam kalau kita lihat startnya, kalau kita nonton ulang, kan sebenarnya kalau dipikir nggak salah juga Norris nyoba ngambil kan? Iya. Karena kan Verstappennya yang agak over kan waktu itu. Tapi waktu itu kan mungkin 50-50 kan ya. Betul. Ini aku ambil, tapi aku ambilnya kan marginal karena kan itu bukan murni tikungan yang tek kayak sirkuit lain kan Mas. Ini kan yang mengalir cepat gitu yang langsung nekuk, udah habis itu lurus lagi. Ini kan enggak, gitu. Masih ada meliuk-liuknya gitu. Nah, ketika ngambil itu kan dia harusnya tahu bahwa posisinya masih benar-benar di depan kan, dan kita semua tahu Verstappen kalau kayak gitu nggak akan ngalah gitu. Seandainya dia suruh mengulang, misalnya bisa diulang, mungkin secara umum lebih baik Norris ngalah aja di belakang Verstappen. Apalagi kalau tahu mobil dia seharusnya jauh lebih cepat. Dan itu harusnya sudah ketahuan saat sprint dan saat latihan gitu. Ya bukan itu aja kalau menurut saya. Jadi toh di lap-lap awal nggak boleh pakai DRS. Iya. Itu kan intinya kan mobil itu kan masih alamiah kan. Iya. Ya kan. Tapi gini ini yang menarik coba asa analisa ya. Apa yang terjadi dengan Max sampai dia ngelok? Ini kan berarti Max itu memaksa sekali kan? Iya. Karena dia startnya kan nggak bagus-bagus juga gitu. Nah, jadi sehingga dia harus defensif kan, dan mungkin secara umum mobilnya kan juga kalah gitu. Dia harus kan? Memaksakan. Gitu. Dia aku harus di depan gimana pun caranya, karena itu hanya itu harapanku kalau ingin menang. Aku harus bertahan di depan selama mungkin dan berharap mobilku, banku bisa seawet mungkin sehingga memberi aku kans tetap bertahan di depan dua McLaren gitu. Iya, tapi semalam itu sebenarnya menurut saya juga cukup menarik ya, asal nggak ada virtual safety car. Itu kan jarak Max yang sudah 1, berapa jadi mepet ya. Sebenarnya sih kalau virtual safety car jaraknya nggak terlalu berubah Mas Yo, karena dia pada dasarnya stay di posisi. Iya. Jadi dia nggak mendekat, nggak menjauh sebenarnya. Nah kalau maaf ya tadi kalau nyolong sedikit tentang harus ya, tapi nggak akan kayak safety car yang harus nempel di belakangnya, nggak. Jadi seharusnya tidak sepengaruh itu seharusnya. Iya. Kalau semalam saya berpikir kalau ini natural, maksud saya jangan terlalu cepat lah Piastri ngambilnya gitu. Jadi akan tontonan yang seru gitu loh. Betul. Iya kan? Siapa tahu dengan alamiah itu, siapa tahu ya. Max ini kan semalam kalau dilihat ya sampai ya dengan race engineer ngomong bahwa ambil dalam biar dia bekerja. Ini kan menunjukkan bahwa mobil kita kalah memang. Ya, tapi Red Bull masuk duluan kan ya? Red Bull masuk duluan dan itu menunjukkan bahwa ban dia mungkin tidak seawet punya McLaren. Jadi dia lebih maksa daripada McLaren sehingga dia harus pit duluan. Yang mungkin Mas Dewo maksud tadi karena dia pit duluan baru setelah itu virtual kan? Iya. Ya, kalau misalnya itu normal balapan tanpa virtual, ya benar juga, mungkin akan sedikit lebih kompetitif. Jadi karena alamiah kan. Alamiah. Ya. Tapi itu gunanya punya mobil yang bannya lebih awet Mas Yo. Betul. Selama mungkin, sebisa mungkin pit stop terakhir, just in case ketika yang lain sudah pit stop, kemudian ada safety car atau virtual safety car. Jadi yang kalau situ, apalagi di balapan-balapan yang pasti one stop kayak gini gitu, itu pasti aku akan bertahan selama mungkin. Siapa tahu, apalagi kan tadi malam sempat ada ancaman hujan sedikit-sedikit. Iya. Jadi ya mungkin itu agak mengerikan, tapi dalam konteks ini memang Red Bull sudah nggak bisa lebih lagi gitu. Iya, cuman tapi kemudian kan baru diambil kan setelahnya kan sebenarnya. Setelah virtual. Ya, setelah virtual kan baru diambil oleh lap 13 kok. Iya. Ada virtual dulu karena itu mobilnya Doohan kalau nggak salah yang banyak yang nabrak belakang itu loh. Lawson juga itu kan. Enggak, itu di awal ya. Di awal. Ya. Tapi kemudian ya memang pit stopnya McLaren diuntungkan oleh karena dia lebih jauh gitu. Iya. Tapi yang paling kunci ini dan ini pembanding antara jadi tadi Norris 2 ya, 1 qualifying-nya lagi-lagi nggak sempurna. Iya. Seandainya sempurna dia pole position, kalau dia pole position mungkin balapan ini akan lebih gampang buat dia. Apalagi dia pole position saat Piastri nggak bagus. Iya. Itu kan ruginya dia kan itu satu. Iya. 2, saat start dia judgement-nya nggak pas lagi. Seandainya dia waktu itu sabar. Iya. Tetap di belakangnya Verstappen, toh mobilnya ternyata 1 detik per lap lebih cepat. Jadi seandainya dia tetap di situ, apakah itu menunggu pit stop ataukah dia bisa nyalip, toh dia tetap akan menang karena Piastri masih di
belakangnya. Ada Kimi. Andai Piastri di belakangnya pun itu masih ada di depan, karena dia di depan gitu. Ya, karena udara kotor juga mempengaruhi dia mau nyalip atau enggak kan, Sa? Ya, dia di depan masih wajar. Dia di depan itu kan kalau Papayarul kan dia akan diprioritaskan. Iya, betul. Jadi apapun yang terjadi kan dia sebenarnya nggak harus tarung sama Max, dia harus tarung sama Piastri. Iya, karena lawannya itu bukan Max. Lawannya bukan Max ya. Poinnya itu dengan Piastri. Jadi, aduh, De Norris kamu harus nggak tahu sekolah lagi atau apa dalam hal ini gitu. Ya. Nah, saat nyalip Mas Yo, itu Piastri, ini yang pertama, ini Piastri mas saya, ini Piastri itu ngambilnya lebih kejem gitu, dalam artian lebih ketika ada momen dia ambil dan dia ngambilnya tepat, dia nggak perlu, dia semua pasti tahu bahwa Max ini akan agresif kalau ditantang, dia akan mepet semepet mungkin, tapi Piastri mampu memposisikan mobilnya sehingga Max yang harus over. Nah, saya suka dengan cara ini, saya suka karena mobil yang melebar dengan cat itu pasti akan kayak spin gitu ya, tidak senormal kalau aspal biasa yang di tengah. Iya, tapi ini nggak terlalu sih Mas, karena ini aspal juga sebenarnya. Iya, cuman kadang-kadang kalau mengambil sampai keluar itu kalau menurut saya secara psikologis udah ini. Ya, karena dia akan terpressure, dia tidak boleh semua bannya keluar Mas. Kalau semua bannya keluar kan dia outside the track. Iya. Makanya ketika nyalip kan harus minimal separuh ban ini masih di aspal. Di aspal. Nah, itu yang jadi Piastri bisa mepet maksa Verstappen untuk ngalah langsung. Iya. Walaupun sempat tarung tapi langsung dia beda dengan Norris yang harus berlap-lap dan belewatan juga. Coba sekali gagal, coba sekali harus sama-sama keluar sehingga dia ngalah. Yaitu kenapa Verstappen nyalip lagi itu bukan karena Verstappen nyalip, karena Norris ngalah lagi. Karena Norris mengembalikan itu ya, kembalikan posisi karena sama-sama keluar dari lintasan. Daripada mending ngalah dulu toh lebih cepat. Berarti ini pinter dia. Dalam konteks ini ya nggak pinter juga, karena kalau nggak terjadi juga kan ini. Dan itu diberitakan pasti ya. Ya pasti radionya bilang ngalah dulu, atau dia secara insting aku ngalah dulu aja. Karena merasa nggak yakin. Nggak harus merasa salah Mas. Nggak yakin aja mending ngalah daripada berkepanjangan. Malah nanti kalau berkepanjangan dia harus mundur, malah kehilangan waktunya lebih banyak lagi. Jadi lebih baik secepatnya ngalah lagi supaya secepatnya bisa ngambil lagi. Dan kemarin dia tuh ngalahnya di tempat di mana dia setelah itu bisa ngambil lagi. Jadi pintar juga ya. Sebenarnya pintar juga. Cuman ya kelamaan, butuh 3 lap 15 sampai 18, hampir 4 lap ya. Hampir 4 lap untuk nyalip Verstappen, dan di saat dia berusaha nyalip Verstappen, Piastri udah 7 detik di depan. 7 sampai 8 detik di depan. 7 sampai 8 detik di depan. Jadi udah check out, udah hilang. Iya. Dan tapi kan sudah, saya tinggal nunggu aja, masa Piastri bikin kesalahan, kan enggak gitu. Iya, tapi Norris kenapa harus dalam kondisi berebut posisi dengan Max sampai harus menanyakan kamu kuliah di fakultas apa gitu, carinya ditunjukin gitu kan. Iya kan, itu kan menurut saya kan juga kadang-kadang ada kedebasan, ini balapan gitu kan. Toh kamu ada juri, kamu ngapain marah-marah? Dan tunjuk-tunjuk jari lagi kan. Iya kan, ngapain nanyain fakultas mana, nggak usah gitu kan. Iya, cuman kan maksud saya gini, ini balapan. Terus kalau kadang-kadang kan balapan sekarang ini kan kadang-kadang bener radio tadi saya dipepet keluar, dicop istilahnya kan itu kan, keluar itu kan zaman dulu kan ya diem ya udah cop-copan gitu kan. Dulu nggak ada aturan yang kayak sekarang. Kan? Dulu Michael Schumacher galak banget kalau nyalip kayak gitu. Iya kan, kalau ngecop tuh sampai keluar track gitu kan. Keluar lintasan, bahkan Michael Schumacher keluar dari pit lane kalau bisa ngeblok mobil yang mau nyalip kayak gitu. Iya. Dan sekarang kan sudah nggak boleh, sekarang kan lebih ketat gitu. Ini lihat penonton yang pakai orangnya berdiri semua. Jadi ini serunya tadi malam ini, begitu ini udah lewat, udah 1-2, kita nunggu kan Norris bisa ngejar Piastri nggak, ternyata ya nggak bisa juga. Jadi ya sudah, balapannya game over buat Norris, jadi tinggal ngitung poin aja dia kehilangan berapa, dan itu ya bye-bye. Ya ini hebatnya Zak Brown ya, dia ini kan tetap mendinginkan dua-duanya, walaupun ini akan jadi foto pemandangan paling rutin mungkin minimal awal tahun ini. Senyum, dingin, tenang. Ini ada agak kejutnya. Ada agak kejutnya di Norris ya. Dan kita sudah bilang di episode sebelumnya bahwa ini mungkin tahunnya Piastri gitu. Saya tetap akan jadi pendukung Lando, tapi ya sudah fase menerima. Dan dalam hidup saya puluhan tahun menggemari F1 kan, saya sudah terbiasa menggemari pembalap yang kalah.
Fisichella, Alesi. Hanya Ayrton Senna yang menang. Gini loh caranya merawat jantung gini loh. Belajar nerimo ya Mas. Nah, boleh pindah ke ini? Ayo. Oke. Ke siapa? Saya lebih senang Mercedes. Oke. Ya. Kalau menurut saya Mercedes ini gila, Ya. Nah, nanti William khusus. Mercedes ini gila menurut saya. Ya. Ketika Kimi di depan, Russell di belakang. Ya. Kalau ini di Ferrari pasti udah sikat-sikatan, udah teriak-teriak. Boleh nggak aku ngambil posisinya nggak? Ya. Boleh nggak? Ini ada sesuatu yang disimpan menurut saya ya. Ya. Kenapa ya kok nggak ngambil ke depan? Terjawab ketika dia ganti ban. Dia pakai soft atau medium ya? Beda ban kayaknya. Beda ban. Russell pakai hard duluan. Iya, dia yang start pit stop ya. Start pit stop baru pakai medium. Iya, kayak gitu ya? Iya, betul. Medi. Kamu nonton ban? Lupa ingat deh. Pokoknya beda. Kalau nggak soft medium pasti beda. Iya. Ya, dan itu kalau hitungannya nggak ada sama medium atau hard ya? Ya, medium atau hard ya. Dan itu masih 20 lap kurang lebih. Ya. Ya, jadi kan hitungan saya itu Max akan mengambil Russell lagi. Ya, ternyata kan tidak. Jadi nggak bisa ya. Ya, jadi saya itu semalam berpikir tim yang masih solid dalam menentukan strategi dalam kondisi mobil apapun Mercedes. Ya. Kalau Red Bull menurut saya benar omongan Asa, udah diprotoli orang-orangnya. Kerasa sekali kok sekarang udah kayak tanda petik kayak macan ompong yang dulu sangat menakutkan. Kemarin tuh aja Red Bull keluar saat sprint ya, saat pit stop itu kan kelihatan kalau yang rilisnya operasionalnya itu sudah enggak, iya kan, udah enggak kayak sebut sebelumnya, kan, iya kan? Masa enggak kelihatan Antonelli sudah jalan deket kayak gitu, itu kan masa yang nyalain lampu hijaunya nggak ngelihat. Jadi kan secara operasional sudah ada yang missing ini. Iya, makanya semalam saya melihat ini yang bahaya Mercedes. Cuman menurut saya luar biasa. Nggak, Mercedes menurut saya walaupun banyak orangnya juga sudah keluar sebenarnya. Cuman hierarkinya di bawah Toto Wolff ini masih kuat. Nah, dan engineer-nya Antonelli misalnya kan dulu engineer-nya Hamilton, jadi mateng. Ya. Dan tim ini mungkin karena Antonelli itu rookie, jadi mungkin mereka dari awal sudah bikin aturan yang saklek gitu. Kalau kayak gini, tim leadernya adalah Russell misalnya kayak gitu. Jadi mereka sudah jelas keputusan-keputusan itu pasti sudah jelas. Tinggal sekarang ngelihat mobilnya ini performanya cukup nggak untuk ke depan lagi kayak gitu aja. Karena secara operasional dia sebenarnya nggak dipreteli kayak Red Bull tadi. Oh iya. Dia tetap utuh. Tinggal Russell ini bisa naik kelas atau enggak gitu aja sebenarnya. Nah, jadi secara tim ini terus terang ini mungkin mobil terbaik kedua musim ini setelah McLaren. Tinggal nanti ya tadi bisa ngejar atau enggak. Karena dia bukan hanya harus ngejar McLaren, dia mulai dikejar oleh Williams dengan mesin yang sama. Oke, tapi kan yang menarik kan kemarin itu qualifying-nya sprint itu kan menunjukkan Kimi ini membunuh dua senior. Satu Lewis Hamilton ya udah kebunuh lah langsung kamu pindah saya bisa menggantikan. Yang kedua siapa? Bottas. Sudah Anda memang suku cadang aja. Suku cadang. Iya kan kalau melihat sekarang Bottas ini lagi ngejar Cadillac Mas. Jadi lagi ngejar Cadillac. Kemarin ada launching Cadillac tapi nggak menarik, jadi nggak mau bahas juga, nggak ada apa-apanya di situ. Dan ini mungkin saya pengen langsung geser ke Ferrari aja Mas ya. Karena kan ini ke Williams jelas secara urutan Williams. Jadi Albon kan finish nomor 5 dan dia terus dapat poin. Dan ada interview setelah lomba itu yang bagus, tanya bagaimana mobilmu kemarin. Dia bilang sirkuit ini mobilku itu tidak ada satu tikungan pun yang terasa jelek, kayak semuanya pas gitu. Jadi bisa jadi ini karena sirkuit spesifik, dia bilang kayak gitu. Jadi dia masih agak merendah bahwa mungkin mobilku memang cocok banget dengan Miami. Miami ini kan tidak ada slow cornernya gitu. Mobil kita sangat baik kalau nggak ada slow corner, which is artinya mobil kami baik kalau itu sirkuitnya cepat. Dan kalau kita ingat beberapa tahun terakhir, Williams biasanya bagus kalau lintasan cepat, gitu, sirkuitnya cepat. Nah, kebetulan mungkin saingan dia Ferrari kan lagi belepotan macam-macam, jadi dia pas nemu aja kayak gitu. Jadi dia bilang ini sampai disinggung sama yang wawancara dari F1 itu, wah kamu pasti seneng banget naikin mobil ini gitu ya. Tapi kan bisa jadi ini sirkuit spesifik. Nanti ketika ke sirkuit berikutnya belum tentu kayak gini juga. Jadi masih belum terlalu pede untuk ngomong mobilnya sudah lebih baik daripada Ferrari gitu. Dalam konteks ini kan lawan Ferrari gitu. Terus ditanya waktu itu ada orang Mercedes ditanya juga bagaimana ini kan sudah mulai dipressure
oleh Williams gitu. Ya ini tantangannya, kita harus bisa merespon ini kan. Yang dikejar juga harus McLaren, dua-duanya kan customer-nya Mercedes gitu. Yeah. Nah, apalagi kalau tahun depan ternyata regulasi baru, power unit Mercedes benar-benar yang terbaik kan. Yeah. Itu bebannya Mercedes lebih besar daripada McLaren dan Williams gitu. Nah ini bagusnya adalah ya si Sainz dan Albon ini kan bisa kolaborasi, itu juga penting. Iya, jadi ketika disalip pun tidak saling ngotot untuk ngeblok kan itu ya. Ya, mereka sama-sama tahu bahwa kita ini sama-sama sedang ngejar kayak gitu aja lah. Jadi kita cari poin gitu. Ya, cari poin, jangan saling merugikan dulu gitu. Iya. Belum pada fase itu. Iya. Nah, cuman saya juga melihatnya malah fase begini ini kan kayak kita dejavu ke belakang, lihat McLaren dulu yang amburadul, pelan-pelan diperbaiki. Dan ini Williams kan asal bilang ini dari tim yang terburuk, manajemennya diperbaiki dulu, sama kan? McLaren juga memperbaiki manajemen kan? Ini kan sama kan? Evolusinya sama-sama hampir bangkrut, sama-sama diakuisisi, sama-sama berkembang, cuma McLaren duluan kayak gitu aja. Duluan matang. Ini kan butuh waktu 2-3 tahun terakhir di bawah James Vowles baru bisa tumbuh. Nah, James Vowles sendiri kan juga reputasinya waktu di Mercedes kan juga kuat gitu. Nah, jadi jangan kaget kalau misalnya tim ini nanti juga secara struktural juga lebih matang, komandonya jelas gitu Mas. Betul. Ya, komandonya jelas. Nah, ini main di papan tengah, naik dikit tengah atas dan dapat kesempatan ngelompat. Ya kayak McLaren sekarang. Iya. Kayak McLaren sekarang. Iya. Makanya Brundle sampai bilang, wah ini ada McLaren di depan, Williams mengalahkan Ferrari. Ini kayak zaman saya dulu kayak gitu. Ini kita lihat kan ini dua Williams, belakangnya Ferrari. Nah, jadi Williams indikasinya adalah di awal musim, sebelum musim dimulai preview, kita bilang ini harusnya ada tim kelima, tinggal tim kelima itu jauh atau dekat. Nah sekarang sudah kokoh ini peringkat 5 saat ini, tinggal kita lihat sirkuit mana lagi nanti dia bisa lebih cepat, karena habis ini 2 berikutnya kan San Marino, Monaco. Oke, berat dulu mungkin ya gitu. Jadi jangan terlalu naik dulu penggemar Williams, jangan terlalu melambung dulu, karena setelah ini San Marino yang meliuk-liuk, yang sulit nyalip dan lain-lain, dan bukan sirkuit super cepat. Kemudian setelah itu Monaco. Jadi kecuali skill mobil ini cukup cepat dan cukup mudah dikendalikan sehingga 2 pembalapnya ini bisa nyuri waktu ya. Kita lihat, tapi 2 lomba ke depan masih akan jadi tantangannya Williams. Ya, tapi semalam sangat mewarnai kedua pembalap ini di balapan ini saya. Sangat mewarnai secara hasil, cuman yang saya nggak suka masuk di tayangannya jarang muncul gitu. Ya kan, karena Albon kayak sendirian di depan jauh, di belakang jauh. Ya, betul. Nah, Sainz sendiri di lap terakhir kan sempat apa itu? Ada kabarnya nggak saya? Sempat senggolan kan ini sama Hamilton, dan oportunis banget tuh dia ngelihat, wih, mobil dia di lap terakhir masih bisa menantang mobil Ferrari gitu. Kan dia di belakang kan ini kan. Dan tapi dia nggak ditinggal oleh Ferrari gitu. Sedangkan Albon kan sudah jauh gitu. Antonelli aja nggak bisa ngejar gitu. Ya mungkin situasionalnya Sainz yang nggak menguntungkan ini. Tapi bahwa dia berani ngambil Ferrari, ini kan sempat senggolan kan. Itu menunjukkan bahwa Williams sudah datang gitu, sudah awas, ini tim sudah siap jadi the next McLaren lagi. Iya. Cuman ya dengan Williams ini kan kita kehilangan Haas yang selama ini nyuri-nyuri, Alpine nyuri-nyuri. Roda berputar Mas Dewa, harus ada yang di bawah. Harus ada yang di bawah. Balapan Lego kemarin Haasnya paling belakang kok itu. Waktu balapan Lego coba lihat itu Haas paling belakang karena startnya paling belakang, atau mungkin yang lain 20 km per jam, dia 18 mungkin. Jadi ya tetap Haas yang di belakang. Tadi ini seneng lihat Sainz. Sekarang kita tahu kan kenapa Sainz milih Williams. Iya. Tahun lalu kan semua nanya, ngapain kamu tuh ditendang Ferrari kok milihnya Williams? Iya. Kenapa nggak ngambil yang lain gitu? Ternyata ini jawabannya. Dia tahu Williams sedang on the way up. Kan pasti kan James Vowles ketika merayu dia kan pasti nunjukin kita proposalnya kita melakukan ini, program kita kayak gini, mobil kita nanti kayak gini, angkanya kayak gini. Kamu percaya atau enggak gitu. Ternyata benar. Itu Sainz tidak akan hilang lah gitu. Karena takutnya kan kayak Bottas habis di Mercedes menang, ketika pindah ke Alfa Romeo kan habis hilang, lenyap gitu. Duitnya gede, tapi lenyap. Kalau ini duitnya gede dan nggak lenyap. Itu penting. Itu penting. Nah sekarang kita ngomong tim kesayangannya Mbak Ita. Pak Meiser sampai ngasih ke kita ini. Oh ya, mohon maaf Pak Meiser, saya waktu itu
tidak di kantor, ada Evan Mania ini kontak Mas Dewo dari Jakarta ya Mas Dewo? Jakarta. 2001 di mobilnya. Datang ke Surabaya, pengen ketemu, pengen lihat tempat podcastnya main balap. Jadi datang ke sini dan fotonya sama Mas Dewo. Untung Mas Dewo bisa menemani, saya sedang nggak ada. Dan ternyata minta tanda tangan di buku saya itu Mas Dewo. Iya, buku tahun berapa ini? Boleh pinjam Mas Dewo? 2017 Mas Dewo. Iya, ada tulisan saya loh satu halaman. Oh iya. Oh iya. Jadi dulu saya kan punya kolom namanya Happy Wednesday di Jawa Pos waktu itu, dan tulisan-tulisan yang saya anggap terbaik itu saya kumpulkan dalam satu buku, judulnya Happy Wednesday Top 40 Waka ini. Masih ada nggak ya ini? Masih terbit? Saya nggak tahu masih ada apa enggak. Tapi ini dulu hasil penjualannya kita sumbangkan ke UNICEF soalnya. Cuman sempat bestseller waktu itu. Iya, dan ini beliau punya 2 tanda tangan untuk istrinya, 1 untuk beliau 1. Ini ada foto-foto Rio, foto saya ketika liputan juga. Jadi teman-teman nggak tahu bisa cari. Saya nggak tahu di Tokopedia Azaware atau di online shopnya Azaware masih ada apa enggak, bisa dicek. Kalau nggak ada nanti kita siapkan, kita umumin. Ya ada tulisan-tulisan, tapi ini bukan soal Evan ya. Saya berusaha menulis itu seringan mungkin. Jadi Pak Minister minta saya tanda tangan ya. Iya. Makanya dibawain Mas Dewo ini. Jadi yang penting halaman 17 tulisannya Dewo Pratomo. 17. Wah. ada saya loh. ada Mas Dewo di situ ya. Oke, kita ngomong Ferrari sekarang. Ngomong Ferrari. Jadi Ferrari ini makin kayak nggak punya arah ya Mas Dewo ya. Perasa gitu nggak? Iya, kalau saya teman-teman tifosi, teman-teman penggemar Ferrari seperti apa? Kayak missingnya itu di mana sekarang? Ini kan sudah punya Hamilton, harapan tinggi. Kenapa sih tifosi dari sana bawa ke sini? Oh, ini tifosi. Ferrari topi merah 44 punya, putih punya, jaket baru punya, apa gitu. Lengkap saya Ferrari. Menurut tifosi apa yang missing ini? Ini kan apa ya? Ya, jadi gini dia itu sudah hampir naik lagi dengan datangnya Hamilton kan logikanya harusnya membawa ngelewati garisnya itu kan. Ya, kok jadi, malah anjlok. TT. Apa itu? Tifosi tertifu. Tifosi tertifu. Jujur ya, saya koleksi paling banyak. Makanya kan waktu dia kesinian Pak Mason sampai Mas Dewo apain Ferrari ya? Udah nanti ke main balap aja. Kenapa? Jadi itu dibawa buat Mas Dewo? Enggak, kalau saya lebih sering diundi aja nanti. Oh gitu. Dari Pak Mason kan. Ini 2001 loh ini. Betul, tapi diundinya Mas Dewo jangan sekarang. Oh iya, jangan. Ini 2001. Nunggu Ferrari menang ya? Iya. Soalnya itu bakal nggak dikasih-kasih gitu. Iya. Ini sorry. Ini koleksi klasik ya ini ya 2001 loh. Bener nggak main-main loh. Dan itu Michael Schumacher dan Rubens Barrichello ya. Iya. Jadi begitu Ferrari menang, entah kapan, moga-moga tidak, ya nggak tahu lah, sulit ngomongnya sekarang karena duit banyak, banyak tapi kok kayak roller coaster terus. Kita akan undi itu ya. Iya jujur saya pun jujur ya. Saya bilang asa. Saya ini masih menunggu kiriman Eli bawa dari Jepang Michael Schumacher 1995 itu kan luar biasa menurut saya ya. Karena saya suka. Cuman 95 masih Benetton. Ya, cuman apapun Michael Schumacher Ferrari kalau saya kan, ya kan. Nah, cuman gini sekarang saya juga mau bertanya ini Ferrari ini kan benar asa tadi. Jadi ketika mobilnya menjanjikan tahun lalu, ketika ada Lewis, harapan kita kan pasti melambung. Orang selalu ngomong bahwa Lewis akan memecahkan rekor Michael Schumacher di Ferrari. Nah, ternyata ke laut. Ini apa yang terjadi mobil ini? Kalau secara teknis ini yang jelas nggak ada kaitannya dengan catnya banyak putih dan birunya ya teman-teman. Walaupun banyak yang nggak suka, saya juga nggak suka sih. Walaupun sebenarnya mobil Ferrari Dino ya, apa yang dulu pernah Ferrari Amerika tuh balapannya pakai putih dan biru, bukan pakai merah. Jadi memang ini warnanya HP Hewlett Packard, tapi Ferrari sejarahnya ada putih biru juga. Nggak bagus sih. Saya kira semua sepakat ini bukan warna yang atraktif. Yang alamiahnya Ferrari ya aneh gitu. Dan mungkin bawa sedikit kurang hoki gitu. Nah, kalau secara teknis awal musim kan sempat menjanjikan, sempat menang sprint di China, tapi kemudian kan kena diskualifikasi terkait floornya itu. Nah, gara-gara itu Ferrari harus menaikkan ride height-nya secara umum, jadi ditinggikan mobilnya supaya tidak serendah itu. Nah, ternyata itu yang memberi efek luar biasa ya. Efek berantai ya. Iya, berantai betul. Sehingga overall performance-nya jadi ngedrop. Ferrari jadi tidak berani menggunakan ride height terbaiknya kayak gitu.
Jadi kasus ini seperti tahun 2000 ketika dia melakukan kecurangan apa, saya bilang terakhirnya di ban 2020 power unit ya, 2019. Jadi kan ini agak nakal juga ini. Mungkin bukan nakal ya, mungkin dia terlalu pede dengan oh ini optimum kita seperti ini, tapi ternyata malah kena diskualifikasi, dan jangan sampai kena diskualifikasi akhirnya kita harus naikkan, ternyata efek berantainya ke yang lain-lain. Yang sekarang ini banyak. Ya kalau kemarin power unit, sekarang ini. Sebenarnya kan pelan juga enggak, cuman kan akhirnya tidak kompetitif di depan gitu aja. Nah itu ngaruh, dan sekarang Ferrari sedang berusaha sih bagaimana caranya mengatasi itu, karena kan efek berantainya ini harus dibenerin seperti apa. Kemudian soal setelan sama selera mobil misalnya, Lewis kan juga udah bilang di balapan sebelumnya, kayaknya memang aku yang harus beradaptasi juga kayak gitu. Ferrari sendiri, Leclerc sudah sempat ngomel, kok semua pengen dengerin yang sana, aku juga harus didengerin. Jadi ini masih ada membangun bahasa positifnya, membangun chemistry, bahasa negatifnya perpecahan. Jadi Anda orang positive thinking atau Anda orang negative thinking. Kalau Anda orang positive thinking, ini membangun chemistry supaya satu pemikiran, satu pola, satu langkah ke depan. Tapi kalau Anda negative thinking, wah ini berantem ini. Karena Leclerc ingin ke sini, Hamilton butuh disupport untuk ke sini. Tapi kalau dilihat dari gaya bahasanya komunikasi Lewis ke radionya kan juga, ini orang juga merasa sudah saya senior gitu udah kan. Mulai sebel gitu ya. Mungkin ini kan lomba ke-6 ya. Mungkin 5 lomba pertama itu Lewis mungkin masih nyimpen ya aku masih nurut dulu aku. Tapi ini wah ini nggak bisa kayak gini kan. Dia pernah berada pada situasi di McLaren dulu saat dengan Alonso yang berantem luar biasa sampai merugikan tim, sampai timnya didiskualifikasi dan kehilangan gelar juara dunia. Kemudian dia di Mercedes yang sempat dengan Nico Rosberg begitu panas. Tapi kan progresnya kan kelihatan hasilnya. Nah ini kan dia mungkin sekarang waktunya aku speak up kayak gitu, karena kalau nggak jadi karena ini dari postingannya Sky Sports ya, itu lucu sih. Saat dia di belakang Leclerc ya, habis pit stop kan, kan dia pakai ban medium, Leclerc pakai ban hard ya. Ferrari pasti itu, yang Mercedes saya mohon maaf saya benar-benar nggak ingat, masih ngantuk banget. Tapi yang Ferrari saya tahu betul, kita ingat betul bahwa dua mobil ini menggunakan ban yang berbeda. Betul. Hamilton memakai ban medium, sedangkan Leclerc pakai ban hard. Nah waktu itu Hamilton lebih cepat karena ban medium kan di awal lebih cepat daripada ban hard habis pit stop. Tapi kan dia tanya, aku lebih cepat, aku boleh nyalip nggak kayak gitu? You want me to just sit here the whole race? Anda pengen aku nunggu di sini terus sampai akhir lomba? Jawaban engineer-nya, aku omongin dulu gitu, nanti aku kembali ke kamu. Kan nggak boleh kayak gitu, itu harus secepatnya harus ada respon. Hilang waktu lagi. Kemudian ada lagi Hamilton kan ngelobi terus gitu. Waktu di China saya minggir waktu dibutuhkan. Terus habis itu dia bilang lagi, gara-gara dia ngomong I'll come back to you, dia bilang ya silakan minum teh dulu kalau mau itu. Ayo gitu. Sambil minum teh gitu kan. Kelamaan kan, aku butuh cepet ini, aku butuh ngambil dia sekarang sebelum siapa itu Antonelli ngilang kan kayak gitu Mas. Jadi dia butuh secepatnya, keputusan ini harus dibuat gitu. Nah, terus habis itu ketika dibilang tunggu dulu, habis itu dia baru boleh jalan, dia bilang this is not good teamwork, that's all I'm gonna say. Itu aja dia sudah nunjukin ini tim model apa ini kok. Terus habis itu yang Mas Dewa singgung tadi itu Sainz, begitu dia ngalah lagi sama Leclerc, karena Leclerc kan ban hard kan, di akhir ban hard jadi lebih cepat. Akhirnya harus kalah lagi. Kemudian habis itu Sainz di belakangnya, dikasih tahu Sainz 1,4 di belakangmu. Langsung dia sarkasem itu kan, kamu pengen dia ngelewati aku juga kayak gitu. Jadi itu nyelekit itu Mas. Itu nyelekit banget. Dan apa ya ini, Ferrari ini sedang di belakangnya Sainz ya. Kalau Mas Dewo ini mungkin mereka belum benar-benar duduk bersama bilang situasional kan. Papaya Rules kan akhirnya setelah kejadian tahun lalu yang nggak bagus kan, mungkin mereka sudah duduk. Kita akan diskusi situasional. Kalau ini terjadi apa yang kita lakukan? Kalau ini terjadi apa yang kita lakukan? Orang strategi saja mensimulasikan ratusan kemungkinan kok. Masa ngomongin gini aja enggak?
sebenarnya kan benar Mas Joy. Misalnya, oke, 2 mobil, 2 strategi berbeda, 2 ban berbeda, ini kelihatan. Leclerc pakai ban hard, Hamilton pakai ban soft. Sorry, mau medium ya dia? Sorry, pakai medium, maaf ya. Pakai hard dan medium. Kemudian ketika medium ini lebih cepat, untuk memberi kesempatan ini sebaik mungkin untuk ngejar yang di depan, secepatnya dikasih. Iya. Secepatnya dikasih, mumpung bannya sedang optimal kayak gitu. Dan biar dapat udara bersih juga ya. Udara bersih dan secepat mungkin ngejar yang di depan lah. Syukur-syukur bisa nyalip kayak gitu. Iya. Kalau ternyata nggak bisa nyalip, baru ngomong, oke kamu nggak berhasil ya. Itu kalau kamu jadi bosnya ya? Aku jadi sporting director yang operasional lombanya, tactician-nya atau ya, artinya komandonya lah. Oke, Leclerc kamu minggir dulu, Hamilton kejar dia, mumpung ban mediumnya lagi bagus. Iya. Kalau nanti dia nggak bisa nyalip, dia harus ngasih ke kamu. Kan? Ya. Itu aja sebenarnya. Fair ya, dan cepat ya. Dan itu kan berkali-kali dilakukan di tim lain gitu. Itu bukan hal yang baru di F1. Tapi harus cepat diputuskan. Jangan Hamilton gandol 3 lap. Jadi ketika dia sudah lewat, bannya sudah nggak optimal gitu. Iya. Kan 3 lap itu kan sangat berpengaruh untuk ban medium, Pak. Iya, kalau saya sebagai tifosi dan jadi sporting director cuman geleng-geleng. Enakan sama Sainz ya, nggak rewel ya. Nggak rewel ya. Dan Sainz ternyata kan tidak rewel di Williams, dia sangat support tim kan. Kompak sama Leclerc kompak juga gitu. Dengan siapapun kompak sih. Iya, iya. Nah ini sekarang ada Alfa kan, ada orang ego kan ini yang mulai ngomel-ngomel dan sudah umur 40 gitu. Jadi harus didengerin benar. Nah, kalau saya jadi Ferrari begitu tahu, kan gampang itu. Begitu keluar dari pit stop, dalam 2 lap kan sudah tahu sebenarnya kecepatannya berapa gitu. Nah, yang konyol lagi kan sebenarnya radio tadi kan dengan Hamilton. Yang dengan Leclerc kan ada radio konyol juga, Mas Jo. Yang waktu mereka nanya ke Leclerc, sebelum Leclerc nyalip Hamilton lagi ya, seandainya kamu di depan, kamu bisa lebih cepat seberapa banyak? Kok tim bisa nanya itu loh? Harusnya kan dia punya data. Dia kan punya data, dia bisa mensimulasikan. Iya. Oh, kamu bisa nggak? Ini menurut kami, kamu bisa setengah detik per lap lebih cepat. Kamu bisa mengeksekusi nggak? Nah, ini kalau jadi bilang bisa gitu, walaupun nggak, aku bilang bisa. Pokoknya dikasih. Ini yang saya pertanyakan tadi ketika saya bertanya Mercedes ini timnya tetap paling solid dalam hal strategi menurut saya ya. Dulu saya dulu paling senang Red Bull jujur saya suka Red Bull. Red Bull juga suka, kejam ya hitung-hitungannya. Dan itu waktu dengan Mercedes kan sama-sama masih kuat kan, hitungan tuh jangan sampai melakukan kesalahan, iya kan? Nah ini kan sekarang kelihatan sekali, kayak misalnya masuk ganti ban medium, Max pakai hard, aman nggak kena gitu. Ini kan lucu di 2 ban yang berbeda. Bagong lagi. Bagongnya Ferrari kembali lagi teman-teman. Tapi ini benar semalam tuh ketika saya yang jujur ya, saya tuh udah stres ya, karena saya tuh kan gaptek ya. Ketika mau tidur, anak saya kan sering main tab saya kan. Tab Bapak ambil, aman. Blind spot aman sampai sekian. Ketika start jedet, langsung no subscribe apa, suruh bayar. Waduh, pagi-pagi dulu ya. Bayar. Chris, udah pakai QRIS, udah aman. Kok nggak bisa? Iseng-iseng nombor loh, jalan udah lap kedua. Nah, maksud saya gini, tapi terhibur dengan ini Jadi semalam tuh kayak, nah itu masuk. Kayak nonton wayang kita aja hilang 2 lap kan ya? Iya. Nah ini kan sama, hilang 2 lap itu kan mahal banget. Iya, tapi kan kayak nonton wayang. Di akhir sudah mau subuh itu goro-goro yang lucu-lucunya. Lucu dia kan. Ini saya bilang wayang ini. Lucu nonton wayang teman-teman. Goro-goro kan lucu, saya bilang, lucu ini semalam ini lucu ini. Ferrari jadi wayangan itu. Serius saya sampai ini lucu. Satu cuma gini. Ya berdua ini berantem, Sainz bisa nyalip. Saya cuma doain cuma gitu saya. Hampir kan? Ya hampir. 1 lap lagi kena mungkin itu. Aduh. Nah, inilah ada. Harusnya kan Vasseur sudah megang gitu kan. Cuman dengan adanya Hamilton kan dinamika baru lagi, dan mungkin race engineeringnya Hamilton ini mungkin bukan orang yang punya, orang Jawa bilang hawa itu Mas. Punya aura yang aku sama Hamilton ini selevel kayak gitu. Ini kan enggak, masa tanya aku boleh sebentar ya, aku kembali sama kamu ya kan. Hamilton bilang ya minum teh sana. Iya itu kan harusnya kalau apa ya, ini kalau guyon kelasnya Eropa atau di Inggris itu kan udah dalam banget. Dalam kan? Oh itu nyakit Mas buat bule Mas. Iya kan bule sangat sekali kan. Orang sekarang itu tifosi pengennya HP itu ganti hopeless gitu aja kok. Oh iya. Hopeless itu. Nemu lagi.
HP hopeless. Ketemu lagi. Tapi nyesek benar Ferrari itu saya juga berharap biasa. Ferrari ini kan barang yang paling gampang dijumpai di negara-negara besar seperti di Amerika. Orang naik Ferrari dan sebagainya pasti gitu ya. Dan penonton juga kita lihat gila semua Ferrari kayak gitu kan. Tapi dengan penampilan kayak gini, aduh sampai kapan ini? Jadi teman-teman ya, tadi malam di Miami itu secara strategi sudah nggak salah. Kalau saya jadi bos timnya atau sporting director, keputusannya akan seperti itu. Biarkan Lewis lewat, kalau nggak bisa nyalip, baru Leclerc lewat lagi. Masalahnya saya tidak akan membuang waktu 3 lap untuk membuat, jangan-jangan itu ketika Lewis nanya boleh nyalip Leclerc, yang I'll get back to you itu, jangan-jangan dia keluar dulu masuk ruang rapat pakai mic. Jadi teman-teman, opsinya apa saja kalau kita lakukan gini, bagaimana kan kayak rapat DPR jadinya kan nggak bisa kayak gitu. Minta petunjuk ya. Minta petunjuk. Kan nggak bisa kayak gitu. F1 itu instingnya harus salib gitu aja udah. Siapa yang bahagia malam tadi Sar? Siapa? Binotto. Kenapa? Oh iya. Bukan aku toh. Kumat lagi kan, nah, itu. Kumat lagi kan, gitu. Iya kan? Ujian dia nanti di Audi tapi. Di Audi benar-benar. Nah, harusnya kan langsung instan dan mungkin akan tegas gitu. Kalau Toto Wolff saya yakin akan tegas gitu. Dia akan langsung bilang, Leclerc kamu ngalah dulu. Nanti kalau misalnya kamu kita debatkan setelah ini. Kayak gitu aja kan? Oke, ya. Biarkan dia lewat, tapi nanti kalau dia nggak bisa nyalip, dia akan kembalikan ke kamu. Selesai. Iya. Iya, oke. Jadi ada tim lain yang saya cukup kecewa semalam karena Alpine, Haas yang selama ini bisa nyolong-nyolong. Iya, kemudian Visa itu Ishak ini kan menurut saya kan orang yang sangat luar biasa ya. Hampir kan nomor 11 ya. Nah, maksud saya ini kan juga saya senang ya tim-tim Gurum ini yang bisa dapat poin aja rasanya udah menang tim Gurum ini. Semalam ini kan aduh. Tapi ya memang gila William, memang gila. William, nah ini ya situasionalnya sains mungkin. Jangan kaget nanti kalau di balapan. Yang saya katakan di sirkuit cepat itu kan Monza ya. Kalau nanti development mobilnya setara, Williams akan mempencudangi Ferrari di Monza nanti. Plus tadi di awal kita bilang balapan berikutnya di Imola Mas. Dia di Imola. Sirkuit Imola sekarang namanya Emilia Romagna, dulu namanya San Marino. Nah, di depan tifosi di saat Ferrari tidak perform secara teknis dan sedang drama, itu media Italia akan pesta. Apalagi awalnya kan sangat mengeluh-elukan Lewis Hamilton datang ke sana. Iya. Wah, ini akan, jangan kaget nanti kan untungnya masih 2 minggu lagi ya. Jadi Ferrari pasti seminggu ini akan refleksi diri dan dialog dan bikin papaya rule-nya dia lagi loh, yang versi dia untuk Lewis, Leclerc, kita sedang butuh ngejar 3 tim di atas kita. Poin kita ini sudah ketinggalan. Tolong drama-drama kayak gini kita hilangi dulu. Yang penting jumlah poin kita harus terus bertambah. Gitu aja dulu tuh. Kayak McLaren sebelum berebut gelar juara kan, Piastri sama Norris kan, ya kan, yang penting timnya dulu menang. Tapi begitu sama-sama punya peluang juara, baru gigit-gigitan kan kayak gitu kan. Wajar ya. Wajar. Karena udah terbukti mobilnya paling cepat. Ya, aman. Tapi mereka kan belum pada, Ferrari belum pada fase itu. Sudah gitu. Jadi ya biar Lewis juga harus sadar bahwa dia masuk ke tim yang dia ini juniornya gitu dalam konteks ini gitu. Walaupun karena dia sedang adaptasi ya. Sedang adaptasi. Nah ini yang dia harus minimal nunjukin ke, kalau dia tidak bisa nunjukkan dengan kemenangan, dia nunjukkan ke tim bahwa aku bisa teamwork. Iya, betul, setuju ya. Nah ini untuk pengembangan ya. Jadi ya, teman-teman ini pertanyaannya di komen, tolong kalau Anda jadi Vasur, kan tidak harus level Vasur, ini kan level sporting director ya. Itu rule Anda menyikapi Leclerc dan Hamilton nanti seperti apa? Karena dalam kondisi mobil yang seperti ini, itu nggak gampang. Jadi ini kalau yang di atas Piastri dan Norris, kalau yang lucu-lucunya Lewis Hamilton sama Leclerc ya. Sedangkan dua yang sedang naik daun dan kerja bagus, Williams. Iya. Waduh. Itu tim ini tenang, menghanyutkan ya. Iya. Sekarang begitu kan. Iya, saya suka karena tenang, tapi gila nih kita suka Komatsu Mas ya, kayaknya dia. Iya, betul. Ada istilahnya istilah saya sama teman sepeda sih punya istilah, kan pengusaha semua. Ada istilah yang namanya over promise under deliver, which is gaya politikus. Iya. Banyak janji under delivery, hasilnya di bawah janji biasanya. Lalu ada gaya pengusaha yang sukses, itu adalah under promise over deliver.
jangan berani berjanji kalau tidak yakin bisa mendeliver kayak gitu ya. Betul, ya. Nah, ini aduh. Kita lihat nanti dua tim ini seperti apa. Nah, ada lagi sah? Sebenarnya sudah nggak ada yang dibahas lagi ya. Iya. Pengen bahas Duhan ya, kasihan ini ya. Kasihan. Ini sudah 6 lomba teman-teman. Kita sempat nyeletuk beberapa episode lalu bahwa Duhan ini mungkin kesempatannya hanya 6 lomba. Walaupun minggu lalu atau 2 minggu lalu sempat ada kabar bahwa dia akan aman minimal sampai tengah musim kayak gitu. Tapi ini setelah lomba ini muncul lagi omongan Alpine sedang mengevaluasi apakah perlu mengganti Duhan sebelum Imola. Colapinto kalau nggak salah ya. Betul, Colapinto sudah di situ. Dan dari siapa dia, Sah? Manajernya siapa? Nanti dia. Oh, bukan. Colapinto ini penting bukan hanya karena dia tahun lalu tampil lumayan. Dia membawa sponsor, Mas. Nah itu. Jadi secara performa aku dan Duhan mungkin kurang lebih. Ya. Kan bargainingnya kayak gitu. Aku mungkin kurang lebih, tapi aku mbak sponsor loh. Iya. Ya tim pilih mana? Kalau sama, pilih yang mbak sponsor. Termasuk Perez ini juga bawa sponsor kan? Perez. Betul, Perez. Saya tidak ingin bahas Cadillac, tapi Perez sekarang juga sedang negosiasi dengan Cadillac. Tapi dia kan juga terkenal membawa sponsor juga kan? Punya backingan sponsor ya, karena market Meksiko. Karena dia sangat populer di Meksiko sehingga perusahaan-perusahaan besar Meksiko ini ingin ikut dia terus kayak gitu. Nah. Jack ini bawa apa sah? Sponsor nggak? Bawa nama Mas. Tuhan ya. Iya, bawa nama. Jadi dia termasuk rookie atau bintang muda yang kemampuan ya, termasuk kayak Kimi Antonelli, kayak Josh Russell gitu yang jalur itu sebenarnya. Tapi iya, cuman kurang beruntung ya rasanya ya. Kalau mau jujur, nggak jelek amat kan? Saya cenderung menganggap ini kurang beruntung daripada kurang skill sebenarnya. Iya, betul kan? Dia masuk ke Alpine di saat timnya juga sedang tidak transisi bagus. Juga bagus ya. Power unitnya sudah bukan rahasia lagi. Power unitnya Renault ini yang terburuk di F1. Selisih banget. Kemudian dengan tim yang juga sedang membangun lagi kayak gitu. Plus dan sekarang ada disrupsi lagi, datangnya Flavio Briatore. Nah, ini kan juga antara ini juga kendal juga kan? Oh, ini kejam ini. Kan? Ini kayak Helmut Marko ini killer ini. Jadi kalau misalnya enggak bisa dibuang ini. Nah, ini yang Duhan masalahnya Duhan balapan pertama dia out di lap pertama. Kemarin dia out lagi di lap pertama. Di China dia kena penalti. Jadi nggak ada yang smooth gitu. Belum dapat poin. Nah, kemarin kejadian lagi. Nah, ini yang jangan kaget kalau nanti dalam beberapa hari ke depan ini Alpine akan mengeluarkan pengumuman bahwa Colapinto yang akan tampil. Tapi bisa jadi juga mungkin ditunda sampai tengah musim beneran, ngasih kesempatan dia benar-benar kesempatan yang fair kayak gitu. Kalau saya sih berharap dia tetap dikasih kesempatan minimal sampai tengah musim kayak itu. Kayak Rio Haryanto lah. Jadi sampai setengah musim supaya siapa tahu memang ini apa gitu. Ya sambil menunggu suruh ke dukun atau apa, kan dia orang Australia kan, terbang ke Indonesia deket kan, tinggal terbang ke Bali, nyebrang ke Banyuwangi kayak gitu kan bisa. Nah siapa tahu seperti itu yang tapi jangan kaget juga kalau ini ganti. Om Bobby yang lucu WA saya bilang, Om Bob aku lagi nggak ngikutin Evan, lagi ngurusin basket ini gitu, aku full di basket. Ini kayaknya Colapinto keceplosan kalau 6 lomba gitu kayak gitu. Nah, jadi terus tiba-tiba tadi pagi setelah lomba muncul postingan atau kabar bahwa dia akan diganti Colapinto. Nah, makanya ini kejam. Reshuffle. Ya. Boleh ya saya nunjukin ke Asa? Ya. Saya tuh masih nemuin ini topi. Oke, sesi pembahasan lomba selesai, sesi flexing kan? Ya, ini sorry ini masih enggak, topi ini dulu bagus karena dulu ini karbon, tapi hancur karena usia. Oh ya Tuhan. Tahun berapa Sa? Kimi Räikkönen. Terus ini ya Kimi ya dia. Kimi. Ini Mika Hakkinen 2003 Mas. Ini Mika Hakkinen Sa. Bukan ini Kimi. Ini Mika. Ini Mika. Iya. Dan yang membuat Asa sakit adalah ini, teman-teman. Ini 2002, 2003 Mas. Iya, jadi yang membuat sakit Asa ini, saya bawakan karena ini Asa sakit ini. Mas Dewa ini bukan flexing ke teman-teman, flexing ke aku. Iya, ini Asa sakit sekali dan ini. Oh iya, sialan. Ingat gak? Botas. Iya. Iya kan? Ini harganya teman-teman di factory outlet di Madrid saya waktu itu. Iya, di Madrid. Saya kemarin ada factory outlet, saya masuk dapat jaket ini, harganya sama dengan harga kaos polo setnya F1.
Teman-teman lihat yang episode kita masuk toko F1 di Jepang kan? Iya. Saya sibuk syuting segala macam sama Mas Dewo langsung diambil. Cek gitu. Karena dia tahu kalau begitu kamera saya matikan itu saya ambil. Jadi sebelum saya ambil, diambil duluan sama Mas Dewo. Itu jadi kalau masuk ke toko F1 sekarang jangan aja. Enggak, jangan diambil Mas Dewo. Jangan diambil Mas Dewo. Ya gitu, harus kayak gitu. Kalau enggak, saya lagi syuting gini, ya diambil. Ya, jadi teman-teman ini bumbu-bumbu aja. Jadi kalau ada rezeki memang ini dulu bagus sekali. Ini memang dulu ini karbon, cuman nggak kuat. Ini topi paling mewah menurut saya loh waktu itu. Ini karbon ya. Karbon semua ya. Oh, hilang ya? Iya, karbonnya hilang. Jadi karbonnya hilang. Sampai saya simpen karena apa? Ya, ini bahasa sejarah itu kan. Iya kan. Jadi barang-barang kayak ini di rumah saya ya alhamdulillah tua-tua. Pamer kan? Iya nggak sah. Kita kan iya benar sih. Suatu ketika kita memang juga teman-teman harus menampilkan di halaman kita koleksi apa yang menurut teman-teman tuh. Gini aja, teman-teman ya kan? posting aja di kalau punya IG misalnya, posting aja di story-storynya tag main balap ya. Oh, gitu, tag main gitu. balap Ya. nanti kita tampilin. Yang barang F1 paling unik yang dipunya. Gini, kita harus open mind, tidak boleh saling pokoknya tunjukkan cinta Anda lewat merchandise F1 yang Anda punya gitu. Iya. Posting tag main balap, nanti kita repost di IG-nya main balap kan lucu juga itu ya. Iya. Kalau bisa juga ada sedikit caption dapatnya di mana. Kenapa kok unik menurut dia kan? Jadi ada captionnya di story-nya itu di mana. Menarik. Nanti kita kasih merchandise-an lah. Oh enggak, saya kasih sepatu Aza. Kemudian sepatu basket ya. Flexi Mas Jo. Ya. Jadi ini kita barusan launching sepatu basket namanya brand Aza saya, Aza DBL Play namanya. Kalau Anda bisa buka azawear.com kalau pengen lihat warnanya. Di postingan Anda barang F1 Anda itu posting di story ya, tag main balap, ceritakan sedikit satu kalimat aja. Boleh lah, boleh ada ya captionnya. Yang gampang kebaca lah. Ya caption ya. Ya caption, kemudian di ujung tulisan itu ketik ukuran sepatunya. Iya betul. Ya. Jadi fair biar dapat sesuai dengan jadi nanti ukurannya. Ketika kita pilih nanti kita kirim. Kita tahu Anda pengen ngejar sepatu lah intinya kayak gitu. Ya ini kebetulan ukurannya dari 36 sampai 45. Jadi lengkap. Ya relatif lengkap kecuali kalau kaki Anda 48 gitu ya nasib. Jadi nanti kita kirimi sepatu sepatu Aza Flexi Aza Devil Play. Ini yang warna apa ini hijau. Ya, warna hijau ya, Jaguar. Ada ya Jaguar muda. ada hijau, ada koral, oranye dan ada putih. Jadi silakan lihat. Kita tunggu itu aja karena kita pengen lihat koleksinya juga. Ya. Jadi sekali lagi ini bukan flexing, kita hanya nyemangati aja. Nabung siapa tahu kan tidak semuanya barang mahal. Siapa tahu kita ketemu toko-toko yang ternyata barangnya masih murah-murah. Iya. Oke, ada lagi? Cukup karena kita break lagi seminggu. Mohon maaf kalau misalnya suara saya atau lagi agak error karena memang benar-benar bangun 2:30, selesai nonton F1 ke airport, delay lama dan landing di Bandara Surabaya langsung ke kantor sini untuk syuting. Jadi Mas Dewo yang nungguin saya tuh. Oke, jadi sekali lagi untuk suara mobil F1 yang terbaik bukan suara V10 bukan, tapi yang terbaik adalah tim Spiker. Suaranya merdu sekali. Terima kasih. Spiker. Speaker. Terima kasih.